Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya sedang berada di Kapante Wedi Ombo. Wedi itu pasir, Ombo itu luas, artinya pasir yang luas, pantai yang luas, pantai yang menunjukkan kerahiman Tuhan, pantai yang menunjukkan rahmat Tuhan, karena keluasannya mempunyai arti makna pengampun. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau cerita ketika jalan-jalan tadi di tempat ini dan sebelumnya di pasar, ada seorang penjual buah yang jengkel dengan pembelinya. Karena apa? Karena ternyata ibu-ibu yang mau beli itu hanya pamer emas. Ada satu ibu-ibu yang hanya tanya harga tanpa membeli, dengan cincin-cincin di jari-jarinya. Ini berapa 1 kilo, ada durian. Ini berapa 1 kilo, ada jeruk. Berapa 1 kilo, ada mangga. Dijawab, ini 50.000, ini 30.000, ini 70.000. Lalu dia mengatakan, ya sudah, sambil menunjukkan cincin emasnya dan berlalu pergi. Ada juga ibu yang kemudian datang dengan anting yang besar-besar giwangnya. Lalu dia mengatakan, Bapak, ini harga berapa? 50.000. Terus apa? Ini berapa? 70.000. Ini berapa? Tujuannya apa? Menunjukkan giwang emasnya. Oh ya sudah. Yang terakhir, karena dia jengkel, ada ibu-ibu yang dengan kalung yang besar bandulnya, dia mengatakan, ini berapa Bapak? Ini berapa? Ini berapa? Dijawab sama bapaknya, itu 50.000, itu 30.000, itu 70.000. Bapaknya sampai batuk begitu. Itu bapak yang penjual buah tadi. Lalu saya baru tahu ternyata bapak tadi giginya gigi palsu dari emas. Semuanya ingin menunjukkan bahwa kamu punya kalung, punya anting, punya cincin emas, saya juga punya gigi palsu dari emas. Kompetisi emas, seakan-akan semua merasa eksis ketika semua menunjukkan flexing atau apa yang dia punyai. Ada ibu-ibu yang memakai tas yang merek Gucci, tet. Padahal tas itu ditenteng bawah bisa untuk menunjukkannya di atas, tek, supaya orang tahu saya bawa Gucci. Semua tergantung kepada apa menjadi kekayaan, tergantung semua. Seakan-akan itu yang menjadi kebanggaan kita. Injil hari ini bicara tentang hal yang lain. Tinggalkan itu semua kalau kamu mau sempurna. Ketika Yesus bertemu dengan para murid dan anak muda itu bertanya, guru apa yang membuat saya sempurna? Lalu Yesus menuntut, kalau kamu mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan ikutilah aku. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Petrus bertanya, kalau begitu Tuhan, saya sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Apa balasannya untuk aku? Barang siapa meninggalkan orang tuanya, saudara laki-laki, saudara perempuan, hartanya, segala miliknya, dia akan mendapat balasan 100 kali lipat. Saudara-saudari yang terkasih, memang kita yang meninggalkan segala sesuatu mendapat balasan 100 kali lipat. Apakah benar? Bagaimana itu nalarnya? Mari kita coba, kita oncei, kita kupas. Tujuan manusia diciptakan menurut Santo Ignatius dalam asas dan dasar latihan rohani adalah untuk memuji, menghormati, mengabdi Tuhan. Barang lain di dunia ini, entah itu tas Gucci, jam Rolex, entah itu mobil, entah itu emas semua, kita pakai kalau itu menghambat kita untuk mendekat pada Tuhan, kita tinggalkan. Untuk semakin memuji, menghormati, mengabdi Tuhan, itu kemudian kalau itu terhambat, kita tinggalkan. Tapi kalau dengan semua ciptaan, kalau memang itu membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, kita ambil. Jadi prinsipnya bukan saya punya, saya menumpuk harta, saya mempunyai kekayaan semua. Tetapi prinsip lepas bebas, yaitu
Ketika dia mendukung saya untuk semakin memuji, menghormati, mengabdi Tuhan, kita pakai. Kalau tidak, kita tinggalkan. Itu prinsipnya. Maka Yesus mengatakan, kamu akan mendapatkan 100 kali lipat ketika kamu merasa lepas bebas. Tergantung kepada Tuhan sendiri, yaitu providence of God. Dan itu menjadi spiritualitas setiap orang. Kita tidak bisa mengandalkan dunia ini, karena setelah itu kita akan meninggalkan semua. Yang utama adalah kita akan selalu melekat kepada kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, di situ kemudian kita pegang. Prinsip lepas bebas membuat kita mendapatkan balasan 100 kali lipat. Saudara-saudari, dalam kesorean ini di pantai Wediombo, saya mengucapkan sekali lagi semangat lepas bebas dan salam kamir. Kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.